Presentasiun sejarah dibuat oleh Nur Muhammad Arifin. Konsep ilmu sejarah. Pengertian sejarah. Ilmu sejarah adalah cabang dari ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tentang peristiwa penting yang telah terjadi di masa lampau. Bidang ilmu yang satu ini melakukan kajian secara sistematis tentang perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat di masa lalu melalui bukti-bukti yang ada. Asal-usul nenek moyang yang jalur rempah di Indonesia. Asal-usul nenek moyang Indonesia masa prakasara, terbentuk teori-teori proto-Melayu, bukti arkeologis, bukti tulis. Asal-usul nenek moyang berdasarkan teori tersebut yaitu teori Yunan. Teori Yunan menyatakan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, Tiongkok. Ada sejumlah ahli yang mendukung teori ini. Para ahli tersebut R.H. Goldren, J.H.C. Kren, J.R. Forster, dan J.R. Logan. Secara garis besar, teori ini memiliki beberapa dasar utama. Pertama, teori tersebut didukung oleh pertemuan kapak tua di wilayah Nusantara yang memiliki kesamaan dengan kapak tua yang terdapat di wilayah Asia Tengah. Hal tersebut menunjukkan ada proses migrasi manusia di wilayah Asia dengan menunjukkan kepulauan Nusantara. Selain itu, dasar kedua yang mendasari pendapat bahwa manusia Indonesia berasal dari Yunan ialah ditemukan adanya kesamaan bahasa yang dikembang di Kepulauan Nusantara dengan bahasa yang ada di Kamboja, yaitu bahasa Melayu Polinesia. Seterusnya, teori Nusantara. Teori Nusantara ini sangat berbeda dengan teori Yunan. Dalam teori Nusantara disebutkan bahwa manusia Indonesia berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri, bukan melalui proses migrasi dari daerah lain. Teori Nusantara didukung oleh Muhammad Yamin, J. Crawford, Sultan Takdir alias Syambana, dan Gord Keraf. Teori tersebut didukung pula dengan adanya kesamaan antara bahasa Melayu dengan bahasa Kamboja, dinilai merupakan suatu kebutuhan. Lalu penemuan Homo soloensis dan Homo wajokensis di Pulau Jawa memberikan tanda bahwa ada peluang bangsa Melayu keturunan manusia kuno berasal dari Jawa, dan argumen terakhir dari teori ini didasari adanya perbedaan bahasa. Hal itu tampak dari bahasa Austronesia yang berkembang di daerah Nusantara dengan bahasa yang berkembang di wilayah tengah, yaitu bahasa Indo-Eropa. Selanjutnya, teori Code of Africa. Teori ini menyatakan bahwa manusia Indonesia berasal dari Afrika. Pendapat ini berdasarkan kajian ilmu genetika melalui penelitian DNA, mitokondria, gen perempuan dan gen laki-laki. Mereka bermigrasi dari Afrika hingga ke wilayah Australia. Teori ini juga menyebutkan bahwa manusia Afrika melakukan perpindahan dari Afrika menuju Asia Barat sekitar 50.000 sampai 70.000 tahun yang lalu. Manusia Afrika yang melakukan perpindahan menuju Asia terpecah menjadi beberapa kelompok. Terdapat kelompok yang tinggal sementara wilayah Timur Tengah Asia Barat Daya. Kelompok lainnya melakukan migrasi dengan menyusuri pantai semenanjung Arab menuju India, Asia Timur, Indonesia sampai ke Australia. Hal tersebut diperkuat dengan penemuan fosil laki-laki di wilayah Lake Mungo. Ada 2 jalur migrasi yang diperkirakan ditempuh manusia pada masa itu, yakni jalur menuju lembah Sungai Nil yang melintas ke semenanjung Sinai, kemudian ke utara melalui Arab Levant, dan jalur yang melewati Laut Merah.
Seterusnya, teori Code of Taiwan. Teori Code of Taiwan ini memiliki pandangan mirip dengan teori Code of Afrika. Teori Code of Taiwan menyatakan bahwa asal-usul manusia Indonesia berasal dari Kepulauan Formosa atau Taiwan. Teori yang didukung oleh Pakat Harry Truman di Simanjuntak didasari sejumlah argumentasi. Menurut teori ini, tidak adanya pola genetika yang sama antara kromosom manusia Indonesia dengan manusia yang berbeda di Tiongkok. Lalu, manusia menurut teori ini, bahasa yang digunakan dan berkembang di wilayah Nusantara adalah bahasa yang merupakan rumpun Austronesia. Rumpun Austronesia ini digunakan oleh leluhur bangsa Indonesia yang menetap di Pulau Formosa. Jalur rempah di Indonesia. Jalur rempah di Indonesia pada masa Praksara, wilayah yang dilintasi jalur rempah membentang sampai Sri Lanka, India, Afrika, dan Madagaskar. Nenek moyang kita juga membawa rempah ke Asia Tenggara, termasuk ke Champa, Vietnam, dan Kamboja sekarang. Hal ini terbukti dari penemuan benda-benda logam dari Dongsong, Vietnam, di wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua. Berdasarkan informasi dan kitab-kitab sastra India, sumber emas yang baru tersebut dari Nusantara itulah cikal bakal pelayaran Nusantara. Dalam perjalanan waktu, India menyadari emas yang dimaksud dalam kitab adalah rempah. Selain lada dan kayu manis, ditemukan juga cengkih, pala, kayu cendana, kapur barus, kemenyan, dan sebagai hasil hutan. Kitab Ramayana tahun 2000 Masehi juga menyebutkan sumber kayu gaharu dan cendana berada di daerah timur Nusantara. Sejak abad-abad pertama Masehi, kota dagang Nusantara dengan India berkembang. India menawarkan tekstil untuk dibarter dengan rempah. Rempah Nusantara pun membanjir pasar Romawi. Romawi juga itu tengah menikmati Pax Rama yang mengikatkan permintaan atas rempah. Catatan Pax Ramana adalah periode panjang yang relatif damai dan ekspedisi militer selama 206 tahun, 27 SM sampai 180 M. Kontak dagang Tiongkok dengan Nusantara baru dimulai sejak abad 11 Masehi. Berita Tiongkok menyebutkan utusan Raja Bian dari Kerajaan Jawa Yediao berkunjung ke Tiongkok. 131 Masehi, berita dari dinasti Han abad 111 Masehi menyebutkan tentang kewajiban bagi para pejabat tinggi yang hendak menghadap kaisar untuk mengukum cengkih untuk menghilangkan bau mulut. Sumber lain menyebutkan cengkih. Thank you for attention. Nur Muhammad Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.